Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, setiap kali Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, pergi ke suatu tempat, selalu banyak orang berebut ingin foto dengan beliau. Apakah orang-orang ini ingin terkenal? Tentunya tidak. Jarang orang menjadi terkenal karena foto dengan beliau. Tetapi orang ini merasa hidupnya lebih berarti ketika bertemu dengan Bapak Jokowi. Demikian juga dengan tokoh yang lain, misalnya Bunda Teresa. Banyak orang merasa berarti setelah bertemu dengan dia. Inilah
yang bisa kita temukan dari kisah Injil hari ini. Yesus memberi arti bagi hidup Simeon, sehingga dia merasa hidupnya penuh dan dia rela mati karena hidupnya sudah mengalami kepenuhan. Yesus memberi arti. Hidupnya memberi arti bagi siapapun yang bertemu dengan dia. Dan itulah juga panggilan kita, siapapun yang mengikuti Yesus. Diharapkan di mana kita hadir, orang merasakan hidupnya lebih berarti. Orang itu mungkin tidak perlu terkenal, dan kita juga tidak perlu menjadi orang terkenal lebih dahulu untuk menjadi orang yang berarti. Tetapi ketika kita bisa melakukan sesuatu yang mendatangkan arti bagi hidup orang lain, disitulah kita sedang mengikuti Yesus. Saudara, semoga pesta hari ini menyemangati kita untuk ikut menjadi terang dunia seperti Yesus, untuk memberi arti bagi dunia, bagi masyarakat juga seperti Yesus. Amin. Mari berubah untuk berubah.